Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam hangat untuk teman-teman YouTuber pemula. Oke, kembali lagi bersama saya di Auto Tutorial. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana pelanggaran hukum ketika kita melanggar hak cipta. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu saya sampaikan bahwa merekam dan mempublikasikan video yang terkait dengan orang lain sebenarnya harus mengantongi izin, sekalipun video tersebut tidak memiliki manfaat ekonomi. Nah, untuk teman-teman, hati-hati jika ingin mengupload video ke YouTube. Pada dasarnya, jika video tersebut terkait dengan orang lain, maka bisa saja kita melanggar hak cipta. Dan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, sebelum kita sudah jauh melangkah ke pembahasan bahwa hak cipta sebenarnya adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. YouTube adalah platform digital berbasis internet yang menyajikan berbagai kemudahan kepada publik untuk menikmati konten video secara gratis. Tak hanya menjadi penikmat video yang tersaji, situs web ini juga memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan menonton berbagai video secara gratis. Kehadiran YouTube juga menghadirkan konten kreatif yang dihasilkan oleh pengguna atau yang dikenal dengan YouTuber. Istilah ini tak muncul begitu saja, namun YouTuber lahir dari pengguna YouTube yang giat membagi video ke channel pribadi yang sudah disediakan. Adapun isi videonya bervariasi sesuai dengan hobi dan kepentingan dari si pengguna. Saat ini, YouTuber bisa disebut sebagai salah satu profesi yang cukup menggiurkan. YouTube kini menjadi lahan industri sendiri yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan income atau disebut dengan monetizing. Lewat skema ini, YouTube mendapatkan izin untuk menyelipkan iklan di video yang teman-teman upload, dan pengguna akan mendapatkan bagian 45% dari iklan, sementara 55% sisanya untuk YouTube. Namun teman-teman, yang menjadi persoalan adalah mencari income tentunya tak boleh melanggar aturan yang sudah ada. Maksudnya teman-teman, dalam hal ini, jika konten atau video yang diupload oleh si YouTuber hasil dari kreativitas pribadi, maka hal itu tentu tidak menjadi persoalan. Namun, bagaimana jika konten yang diupload melibatkan orang atau hasil karya orang lain? Apakah ada konsekuensinya? Jawabannya ada. Contoh sederhananya adalah ketika teman-teman merekam sebuah performance, kemudian hasil rekaman itu diupload ke channel YouTube milik teman-teman pribadi. Dalam kasus ini, si pengguna melanggar 3 poin sekaligus terkait hak cipta. Nah, dilansir dari Hukum Online, Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Irfan Aulia, mengatakan rekaman yang sudah terbuka ke ranah publik menimbulkan konsekuensi. Dalam contoh, kasus tersebut, hak produksi menjadi bagian dari hak cipta, sehingga si pengguna YouTube harus bertanggung jawab atas seluruh video yang telah dipublis. Apalagi ketika hasil rekaman tersebut menghasilkan pundi-pundi uang dari monetizing. 3 pelanggaran yang sudah pasti dilakukan dalam contoh kasus tersebut adalah terkait hak pemilik acara, hak pemilik lagu, dan hak performance. Jadi sebetulnya ada 3 pelanggaran. 1 hak pemilik lagu, 2 hak penyelenggara, 3 hak performance karena tidak ada izin, kata Irfan dalam sebuah acara diskusi Jumat 8 November 2021. Maka agar terhindar dari pelanggaran mengenai hak cipta, pengguna YouTube sebaiknya membuat clearance atau izin kepada pemilik hak sebelum melakukan publikasi. Nah, pertanyaannya, kalau konten video itu tidak menimbulkan manfaat ekonomi, apakah tetap melanggar hak cipta? Sebenarnya enggak begitu, kecuali si perekam punya izin. Nah, ini ceritanya beda. Kalau merekam enggak punya
izin dan cuma keperluan pribadi, ya artinya enggak perlu dipublish ke konten YouTube platform yang bisa diakses oleh publik. Nah, sementara IP dan entertainment lawyer Rio Hanggoro Prasetyo mengatakan, ketika seseorang melakukan fiksasi atau perekaman suara yang dapat didengar, rekaman gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, dan digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun, maka selayaknya yang bersangkutan harus mengantongi izin atau persetujuan dari pihak yang menjadi objek dalam video. Apalagi jika ingin dipublish di platform seperti YouTube dan ada monetizing, maka itu akan dipertanyakan clearance-nya seperti apa, kata Rio pada acara yang sama. Rio juga menegaskan, sekalipun publikasi atau video tidak bersifat komersil, hal itu tidak melegalkan seseorang melakukan rekaman yang terkait dengan orang lain dan publikasinya. Pasalnya, Undang-Undang Hak Cipta sendiri mengatur bahwa setiap pribadi memiliki hak untuk melarang orang lain untuk tidak mempublikasikan konten yang terkait dengan dirinya. Sekalipun itu tidak komersil, enggak komersil itu dari mana? Pertanyaannya lagi, kalau enggak komersil itu, kita pakai logika. Kamu rekam dan di seluruh ke HP, itu enggak komersil. Cuman kalau kita bisa enggak komersil, tapi itu kita taruh di YouTube, terus tiba-tiba kita mendapatkan followers, apakah itu tidak komersil? Ungkapnya. Rio juga menegaskan, ada atau tidaknya monetisasi atau manfaat ekonomi dari suatu YouTube yang diupload ke YouTube, hal itu tidak menghilangkan hak ekonomi terhadap pengguna, sehingga tetap diperlukan clearance. Pemahaman ini lanjutnya membuat banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi.